Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 materi 9 akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester Gasal tingkat SMA MMA. Kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Muhammad Alfan Imam Fatoni, yang kedua Alvina Agustianingrum, yang ketiga Risma Infayanti, yang keempat Siti Aminatul Zahra, yang kelima adalah Alfi Lailatul Rahmah. Di sini saya Siti Aminatul Zahra akan mempresentasikan tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama adalah proses lahirnya Bani Umayyah. Lahirnya Bani Umayyah ini adalah sebagai sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin menggantikan Utsman bin Affan. Namun Muawiyah ini tidak setuju sehingga ia melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah menyebar isu bahwa Ali lah dalang dari pembunuhan Utsman. Dari isu ini banyak kalangan yang mempercayainya hingga akhirnya menyatakan perang terhadap Ali. Perang ini disebut juga sebagai perang Jamal karena pada waktu itu Aisyah mengendarai unta saat memimpin peperangan. Perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan pasukan dengan tujuan untuk menyerang. Hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Perang ini disebut dengan Perang Siffin karena terjadi di wilayah Siffin. Dalam perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali lagi. Namun Muawiyah tidak menerima kekalahannya begitu saja. Ia melakukan skenario mengajak perdamaian dengan Khalifah Ali sebanyak 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran hingga Khalifah Ali mau melakukan perdamaian. Dalam skenario perdamaian ini pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan pihak Ali diwakili Abu Musa al-Asy'ari. Mereka melakukan suatu kesepakatan tentang perdamaian bahwa Muawiyah dan Ali akan turun dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang baru sesuai dengan pilihan masyarakat Islam. Ternyata ketika diumumkan bahwa Ali turun dari jabatan, pihak Muawiyah langsung mengumumkan tentang Muawiyah sebagai khalifah baru. Skenario ini disebut dengan arbitrase. Munculnya fenomena ini menjadikan banyak terjadi pertikaian. Pihak Ali terpecah menjadi 3 kelompok, yakni Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Selain kesepakatan arbitrase ini menimbulkan merugikan pihak Ali, juga menimbulkan polemik kepecahan di kalangan umat Islam itu sendiri yang diawali oleh keluarnya sejumlah besar pendukung dan simpatis Ali, yakni golongan Khawarij. Bahkan golongan Khawarij tersebut diceritakan bahwa mereka bersumpah di depan Ka'bah mereka akan membersihkan komunitas Islam dari 3 tokoh yang terlibat dalam arbitrase, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Untuk melancarkan misi tersebut, pihak Khawarij mengirimkan 3 orang, yaitu Abdullah bin Muljam yang berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali, Al-Barak ibnu Abdillah At-Tamimi berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah, dan Amr ibnu Bakar At-Taimi berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Ketiga tersebutlah orang tersebut diduga sebagai penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, dan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih tangan ke Muawiyah. Ali terbunuh oleh salah satu orang anggota Khawarij. Wafatnya Ali ini disambut gembira oleh Muawiyah karena ia menandakan bahwa Bani Umayyah menjadi pemegang pemerintahan. Yang kedua adalah fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama adalah
Fase pendiri atau fase pembentukan dan pembinaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik yakni khalifah yang ke-6. Ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad, pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu pengembangan peradaban didominasi oleh ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi oleh tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan pada masa ini yakni bahasa, yakni nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai ke wilayah pelosok di 4 benua, yakni benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Wilayah di imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia dan Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang cukup besar. Pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah, yakni yang bisa disebut Islamisasi. Yang kedua, fase kemajuan dimulai dari masa khalifah ke-7 yakni Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz yakni khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia seperti wilayah Asia, Asia Timur Jauh, wilayah Afrika, Andalusia, India, Persia. Islam ini dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarah di wilayah India, dan Tariq bin Ziyad di wilayah Eropa atau Andalusia. Pada fase kedua ini perluasan wilayah Islam berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintahan diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Bani Umayyah ini sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik serta bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah satu diantaranya adalah yang pertama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah ini qiraat, nahwu dan balaghah, tafsir, hadis dan sejarah. Yang kedua adalah bangunan fisik seperti yang telah dijelaskan di atas. Istana-istana dan masjid itu dibangun dengan kualitas yang baik. Dan juga membangun pengairan dan irigasi dan jembatan. Yang ketiga adalah fasilitas pendidikan. Bani Umayyah membangun kutab, halaqah di masjid dan majelis munadharah. Yang keempat adalah departemen pemerintahan, yakni seperti nidamul mal, yakni keuangan, siasi dalam bidang politik, harbi dalam bidang keamanan, idari dalam bidang administrasi, qadi dalam bidang hukum, jawatan pos, pengawalan istana, ketentaraan, sekretaris dan pengantar surat. Yang ketiga adalah fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada masa Yazid bin Abdul Malik, yakni khalifah yang ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti dua kakaknya yakni Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan dan khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam satu masa, yakni putra dari Khalifah Walid, yakni Khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid. Menurut pakar sejarah Islam bahwa masa puncak lemah Bani Umayyah ini dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah dalam satu waktu dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota dari Walid itu menjadi khalifah yang sah.
Kelemahannya selanjutnya adalah sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan. Ikut juga mendominasi dalam faktor kelemahan, karena dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan, dan tidak dapat bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Akhirnya terjadi adalah para pembesar lain seperti pengawal istana, perdana menteri, dan para qadilah yang dapat mengendalikan pemerintahan. Sementara para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme ini. Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini hampir di semua wilayah Bani Umayyah. Sementara itu, di luar kekuasaan Bani Umayyah sedang berkembang pesat beberapa kekuatan seperti Abbasiyah di Syria, wilayah Hijaz, dan Persia, dari Fatimiyah di Mesir, dan di Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah adalah Abbasiyah. Perangan ini dilancarkan kedua kekuatan secara terbuka hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah I, dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah lah yang menenangkan pertempuran tersebut, maka beralihlah kekuasaan Bani Umayyah I setelah kalah dalam perang Ahzab melawan keturunan Abbasiyah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Lailatul Rahmah. Di sini saya akan membahas tentang khalifah terkenal dan kebijakan-kebijakan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah I tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Meskipun cara yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Untuk yang ketiga yaitu memperluas kekuasaan atau pengembangan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis yaitu seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. Untuk khalifah yang kedua yaitu Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintahannya kondusif dan programnya berjalan lancar. Untuk yang ketiga yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 yang memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Ghuatiyah Barat kepada Islam. Khalifah Al-Walid memenuhi permintaan itu dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Misi ini berhasil dan mampu memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Semenjak fenomena ini, penguasa Ghuatiyah mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam untuk berdakwah dengan bebas dan aman di Andalusia. Untuk yang keempat yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-8 ini hanya memimpin selama 3 tahun, namun dalam kepemimpinannya, masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, terutama dalam hal ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi untuk menyalurkan zakat sangat sulit. Zakat kaum Aghnia akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat, seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Umar dipilih oleh mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilannya menjadi gubernur di Syria, dan masyarakat sudah bosan dengan para pemimpin Bani Umayyah yang korup dan berakhlak tercela. Adapun beberapa kebijakan-kebijakan pada masa dinasti Bani Umayyah diantaranya yaitu
Yang pertama, memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Bizantium lebih utama ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Kemudian untuk yang kedua, membentuk departemen dan duta dengan tugas untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah seperti Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dan orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Untuk yang keempat yaitu masa pemerintahan Marwan bin Hakam, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Selanjutnya, masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak. Alhasil keadaan pemerintahan menjadi kondusif dan berkembang peradaban menjadi lancar. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi tahun 711 Masehi oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah ke-6. Untuk kebijakan yang terakhir yaitu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengeluarkan perintah agar masyarakat Islam di Madinah, Hijaz, dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi, dan menyempurnakan hadis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang A, proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini terdapat 2 alasan yang bisa dikatakan mendasar dari perintah kodifikasi hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah wafatnya perawi hadis, yang kedua adalah kekhawatiran akan punahnya pengetahuan tentang hadis. Jadi pada masa Bani Umayyah, pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu banyak perawi-perawi hadis yang meninggal dunia. Jadi Khalifah merasa khawatir, merasakan kekhawatiran akan punahnya pengetahuan hadis dan juga punahnya hilangnya hadis-hadis yang sudah ada seperti itu. Beberapa ulama yang mendapat tugas kodifikasi diantaranya adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Ar-Rabi bin Subai, Sa'id bin Abi Arubah, dan juga Abu Bakar bin Hazm. Nah, pada tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan para ulama hadis untuk mencari dan mengumpulkan hadis Nabi. Pada tahun 100 Hijriah, Khalifah memerintahkan gubernur Madinah dan juga gubernur lain agar mengusahakan pembukaan hadis atau kodifikasi hadis. Selain memerintahkan gubernur, Khalifah juga secara khusus menulis surat dan yang berisi perintah kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa Az-Zuhri ini merupakan salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini berbagai ilmu pengetahuan itu berkembang. Beberapa di antaranya adalah ilmu qiraat, tafsir, nahwu, sejarah, hadis, astronomi, dan sebagainya. Satu yang mencolok adalah ilmu hadis, di mana berkembangnya ilmu hadis ini juga menjadi salah satu pendukung dalam pembukuan hadis atau kodifikasi hadis. Kemudian terdapat beberapa tokoh atau ilmuwan pada masa dinasti Umayyah I, yaitu Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas yang ahli dalam bidang kimia dan juga astronomi, kemudian Muhammad bin Musa Ar-Razi dalam bidang sejarah. Selain itu juga terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dalam
bidang bahasa dan juga sastra. Salah satunya juga adanya program pembelajaran bahasa asing yang sebenarnya ditujukan itu bukan hanya sebagai pengajaran, hanya sebagai pengetahuan, tapi juga istilahnya itu diadakan program pengajaran bahasa asing itu karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian pada poin C itu adalah perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perubahan sistem pemerintahan dari demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan pemimpin dipilih oleh rakyat maupun ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah ini sistem pemerintahannya itu monarki, itu bisa dikatakan sebagai turun-menurun. Jadi yang berkuasa yang menjadi khalifah itu adalah keturunan dari khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam bidang politik itu pembentukan dewan-dewan seperti dalam bidang Diwanul Rasail dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mencetak mata uang. Dan juga penetapan pajak. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini ditetapkan pajak bagi masyarakatnya. Untuk dewan-dewan yang dibentuk pada masa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di sini ada beberapa, yaitu dewan militer atau yang disebut dengan Dewanul Jun, dewan keuangan atau Dewanul Kharaj, dewan surat menyurat atau Dewanul Rasail, dan juga dewan pencapan atau Dewanul Khatam, dan juga dewan pos atau Dewanul Barij. Selain dewan-dewan itu juga dibentuk majelis penasihat sebagai pendamping selain seperti mungkin bisa sebagai orang-orang yang membantu dewan-dewan yang sebelumnya disebutkan tadi, atau bisa dikatakan sebagai sekretaris yang membantu pelaksanaan tugas. Contohnya yaitu Khatib Ar-Rasail atau sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan juga surat menyurat. Kemudian Khatib Al-Kharaj atau sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Khatib Al-Jun, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Khatib Asyurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, keamanan, dan ketertiban umum. Khatib Al-Qudat, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim setempat. Kemudian dalam bidang sosial budaya, di sini mulai terjadi komunikasi antar bangsa-bangsa muslim dengan negeri-negeri lain atau dengan negara-negara taklukannya, yang melahirkan kreativitas baru yang menunjukkan di bidang seni dan juga ilmu pengetahuan. Contohnya dalam bidang arsitektur yaitu pembangunan Quba As-Sahra. Kemudian perbaikan dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu memberikan jaminan hidup dan pendidikan bagi anak yatim dan juga sebagainya. Dan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menertibkan urusan tanah yang semula mungkin masih menjadi milik negara itu dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila tidak ada atau tidak diketahui pemiliknya, maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada Baitul Mal.
Baik, saya Alvina Agustianingrum akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama yakni faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama yakni faktor internal. Sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I, yakni putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran atau kontribusi untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Mereka seperti boneka yang siap dipermainkan kapan dan di mana saja, sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah, serta perilaku-perilaku moral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah merupakan faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah I. Yang kedua yakni faktor eksternal. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemah Bani Umayyah I. Perkembangan kekuasaan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menantang kekuasaan Umayyah I. Dengan demikian, munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani merupakan faktor eksternal dari penyebab hancurnya Bani Umayyah I. Yang kedua yakni faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Yang pertama yakni perebutan kekuasaan. Faktor perebutan kekuasaan yang memicu adanya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan faktor yang dominan. Hal ini terjadi karena putra mahkota lebih dari satu pada satu periode, sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan lebih dulu menjadi khalifah menggantikan posisi khalifah sebelumnya. Yang kedua yakni dendam. Faktor dendam termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali, karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudaranya Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat, makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yakni harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus membayar ghanimah kepada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Yang ketiga yakni proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, sikap tidak senangnya masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I. Sikap ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Acara tawuran tersebut dilakukan secara rutin. Acara seremonial tersebut di atas termasuk faktor internal yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah I. Perebutan kekuasaan dalam istana juga termasuk faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah I seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah khalifah yang ke-12 yakni Walid bin Yazid yang wafat tahun 126 Hijriah. Pada tahun tersebut masyarakat saling mengklaim mengangkat dua putra mahkota dari Walid yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Selama 1 tahun masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Akan tetapi yang terjadi adalah bentrok dan pertikaian antar keluarga istana. Kondisi demikian menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah I. Yang kedua yakni peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru yang muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas sebagai pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim Al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Azab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Pertemuan kedua belah pihak
tidak bisa dielakkan dan terjadilah pertempuran di Al-Ahzab tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran itu, Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir ke-14 Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayatnya Marwan dikembalikan ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Ahzab sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru yaitu Bani Abbasiyah. Baik, saya